kami kali ini akan menjelaskan tentang kepedulian mahasiswa terhadap permasalahan lingkungan hidup dengan tema kompos yang sudah dilaksanakan di Rumah Kompos Erlangga di belakang GOR Kantin Kampus C. Jadi, lingkungan hidup adalah bagian tak terpisahkan dari keberlanjutan kehidupan manusia. Sebagai mahasiswa, peran kita sangat penting dalam menjaga dan melestarikan alam. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi upaya kepedulian lingkungan melalui salah satu wujud nyata yaitu Rumah Kompos Universitas Erlangga. Permasalahan sampah menjadi isu global yang memerlukan perhatian serius. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Indonesia masih menghasilkan sekitar 68,7 juta ton sampah per tahun dengan komposisi terbesar datang dari sampah organik yang mencapai 41,27%. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah ini dapat menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara. Namun, ada solusi yang sederhana sekaligus efektif, yaitu dengan pembuatan kompos. Disebutkan oleh Rosmala dalam jurnal pengaruh aplikasi kompos campuran sampah organik dengan berbagai kotoran ternak terhadap kualitas wortel, pengomposan dipandang sebagai salah satu cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan sampah, karena pembuatannya yang mudah dan juga murah. Selain itu, tidak menimbulkan pencemaran serta dapat menghasilkan produk yaitu kompos. Dikutip dari jurnal kualitas kompos sampah rumah tangga yang dibuat dengan menggunakan komposter aerobik, disebutkan bahwa pembuatan kompos dapat mengurangi jumlah timbunan sampah dan mengurangi biaya transportasi pengangkutan sampah. Universitas Airlangga memiliki inisiatif luar biasa melalui pendirian rumah kompos. Rumah ini menggunakan teknik Takakura yang mengolah limbah organik seperti daun dan ranting tipis menjadi kompos berkualitas tinggi. Selain sebagai tempat pengolahan limbah berdasarkan keterangan dari Pak Ilham, selaku penanggung jawab rumah kompos, tujuan awal didirikan rumah kompos ini adalah sebagai bentuk komitmen Universitas Airlangga sebagai Green Campus sekaligus menjadi pusat edukasi atau penelitian bagi mahasiswa. Rumah kompos di Universitas Airlangga ini menggunakan teknik khusus yakni teknik Takakura. Dalam jurnal pembuatan kompos skala rumah tangga sebagai upaya penanganan masalah sampah di Kota Mataram, disebutkan bahwa metode keranjang Takakura memiliki kelebihannya yaitu praktis, efisien, mudah diterapkan menjadi pupuk, tidak berbau busuk dan dapat mengolah sampah organik dengan sangat baik. Nantinya, pupuk ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah, terutama bagi tanaman di lingkungan Universitas Airlangga. Dalam pembuatan kompos, rumah kompos ini menggunakan berbagai alat dan juga bahan. Bahan yang diperlukan mulai dari sampah organik, terutama sampah taman seperti daun dan ranting. Kita juga memerlukan bakteri EM4, molase, dan air. Selanjutnya alat yang diperlukan adalah keranjang Takakura, komposer atau wadah, pisau, taleman atau sekop, pengaduk, saringan, kardus, dan kain gelap atau hitam. Proses pembuatan kompos di rumah kompos ini dimulai dari tahap mengumpulkan sampah taman, seperti daun kering, sisa makanan, dan lain-lainnya. Lalu memasukkan sampah organik tersebut ke satu tempat dengan menggunakan teknik Takakura, dengan menggunakan molase dan air sebagai pengencer. Lalu setiap minggu pada bulan pertama, proses harus dikontrol kelembapannya. Lalu tahap selanjutnya mengontrol sisa makanan yang menjadi starter bakteri, karena proses ini menyebabkan proses anaerob yang menyebabkan suhu panas, sehingga harus dikontrol beberapa kali dalam sebulan untuk merilis gas metan yang berlebihan yang bisa merusak tanah. Terakhir, tahap penyusutan setelah beberapa bulan sampai dengan menyaring hasil akhir, sehingga kompos bisa digunakan. Saya Ilham dari Direktorat Logistik Keamanan Ketertiban dan Lingkungan dan tim Kampus Hijau UNER. Jadi tujuan awalnya didirikan rumah kompos ini kita biar bisa mandiri dengan sampah yang kita hasilkan. Jadi UNER ini sedang mengikuti beberapa perankingan masalah lingkungan yang salah satu konsepnya adalah bagaimana kita memanage sampah. Dan salah satu memanage sampah itu aksinya dari pendirian rumah kompos ini seperti itu. Rumah kompos Universitas Airlangga memiliki potensi besar untuk memproduksi kompos dalam jumlah yang banyak. Namun, terdapat tantangan yang harus dihadapi, yaitu kurangnya volume bahan karena bangunan yang terletak di belakang kampus menyebabkan belum adanya akses sampah untuk masuk. Selain itu, bahan baku untuk komposnya juga terbatas, hanya di daun serta ranting tipis karena tidak adanya alat pemotong ranting. Menurut kami, solusi yang dapat membantu diantaranya untuk masalah pertama yaitu dengan melakukan mobilisasi limbah organik menggunakan alat transportasi kecil seperti gerobak atau sepeda menuju ke rumah kompos. Atau bisa juga dengan melibatkan mahasiswa dengan mendorong mahasiswa untuk membawa limbah organik dari rumah, kantin, atau kos ke rumah kompos. Hal ini juga mendukung konsep waste recycling. Kemudian, untuk masalah kedua yaitu dapat dengan mencoba menggunakan bahan baku yang lebih bervariasi seperti sampah buah ataupun sayur yang bisa didapatkan dari sampah kantin maupun lab biologi Universitas Airlangga.
Kemudian, Rumah Kompos Universitas Airlangga juga memiliki potensi besar dalam mengurangi limbah organik yang masuk ke TPA. Namun, tantangan yang dihadapi adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, terutama mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas Airlangga dalam proses pembuatan kompos. Edukasi dan kampanye yang lebih luas diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengolahan limbah organik. Selain itu, rumah kompos UNER memiliki potensi untuk meningkatkan kesuburan tanah bagi tanaman. Jika dimaksimalkan, proses ini dapat mendukung pertanian berkelanjutan. Namun, hal tersebut belum maksimal karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang teknik membuat kompos dan waktu yang dibutuhkan untuk proses dekomposisi terbilang cukup lama. Solusi yang ditawarkan adalah memberikan pengajaran mengenai pembuatan kompos yang dapat mengubah daun kering menjadi pupuk yang berguna, serta menambahkan bakteri yang dapat digunakan untuk mempercepat proses dekomposisi seperti lacet asid, bakteria, dan Bacillus subtilis. Rumah kompos di Universitas Airlangga dipergunakan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengolahan limbah dan menghasilkan pupuk alami yang berguna bagi tanaman. Dari hasil wawancara, kita mendapatkan pemahaman tentang bagaimana teknik Takakura bekerja untuk mengelola sampah organik, termasuk peran reaksi aerob dalam prosesnya. Teknik Takakura memanfaatkan keranjang Takakura, starter mikroorganisme, dan bahan organik seperti daun kering. Selama fermentasi aerob, mikroorganisme pengurai akan bekerja menguraikan bahan organik menjadi kompos. Reaksi ini menghasilkan senyawa seperti asam organik, metana, dan karbon dioksida yang dapat membantu mempercepat proses dekomposisi dan menekan bau tidak sedap sehingga menghasilkan kompos yang berkualitas. Perbedaan utama kompos ini dengan pupuk kimia adalah kompos ini bersifat alami dan aman lingkungan. Dengan memahami proses ini, kita semakin sadar bahwa langkah kecil seperti memilah sampah organik dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan. Mari bersama-sama menjaga bumi kita dengan memanfaatkan limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti kompos. Mulailah dari hal kecil dan jadilah bagian dari solusi untuk masa depan yang lebih hijau.